Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah mengenai summing amplifier. Dengan anggotanya saya sendiri, Ulan Agustina, dengan NIM A1C32045, kemudian ada Nalila Febriana, dan ada Uzia Friskeral. Kemudian untuk penjelasan pertama akan saya serahkan kepada Nalila Febriana. Kepada Nalila, saya silakan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ini ada tujuan dan manfaat. Nah, untuk tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama itu dapat menjelaskan cara kerja rangkaian summing amplifier, dan yang kedua itu mengaplikasikan komponen dalam suatu rangkaian amplifier. Nah, selanjutnya itu ada manfaat. Nah, manfaatnya ini yang pertama mampu memahami tentang rangkaian penguat penjumlah. Yang kedua, mampu membuat rangkaian penguat penjumlah baik inverting atau non-inverting. Yang ketiga, mampu menganalisa prinsip kerja rangkaian penguat penjumlah. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menganalisa penurunan rumus dari rangkaian penguat penjumlah. Dan yang terakhir, mampu memahami implementasi dari rangkaian penguat penjumlah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai landasan teori summing amplifier. Nah, untuk rangkaian summing amplifier atau yang dikenal dengan rangkaian penguat penjumlah itu adalah perangkat serbaguna yang digunakan untuk menggabungkan sinyal. Nah, amplifier ini menambahkan sinyal secara langsung atau skala mereka agar sesuai dengan beberapa aturan kombinasi yang telah diatur sebelumnya. Nah, amplifier ini digunakan dalam mixer audio atau menambahkan sinyal yang berbeda dengan keuntungan yang sama. Ada berbagai resistor yang digunakan pada input summing amplifier untuk memberikan jumlah yang tertimbang. Ini dapat digunakan untuk mengubah angka biner menjadi pada AC. Nah, penguat amplifier ini digunakan untuk menerapkan tegangan offset DC dengan tegangan sinyal AC. Nah, proses ini dapat dilakukan dalam rangkaian modulasi LED untuk dalam jangkauan. Nah, istilah penguat penjumlah juga disebut sebagai alder yang digunakan untuk menambah dua tegangan sinyal. Nah, rangkaian penambah tegangan mudah dibangun ini dan memungkinkan untuk menambahkan banyak sinyal secara bersamaan. Jenis penguat amplifier ini digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik. Dalam rangkaian penguat penjumlah ini tegangan output ataupun Vout jadi proporsional dengan jumlah tegangan input, tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3 itu dan lain-lain. Dan kita dapat memodifikasi persamaan asal penguat inverting untuk memperhitung input baru ini dengan sedemikian. Nah, penguat operasional amplifier secara rangkaian umum itu menggambarkan tentang sebuah rangkaian penguat penting yang membentuk dasar dari rangkaian penguat audio, video, penyaring atau tapis, buffer, dan sebagai macam rangkaian analog lainnya. Nah, menurut Triyono 2012, rangkaian dasar penguat voltage follower adalah seperti yang ada yang kita lakukan. Nah, untuk rangkaian voltage follower berguna untuk meningkatkan arus tanpa mengubah tegangannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Geral. Silakan untuk Geral. Oke, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada breadboard 1 buah, dual power supply 1 buah, resistor 1 buah, osiloskop 1 unit, function generator 1 unit, dan yang terakhir ada OP amplifier 741 1 buah. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, membuat project baru dengan nama voltage follower sesuai dengan materi percobaan. Yang kedua, setelah membuat project baru,
klik tampilan simulasi. Yang ketiga, selanjutnya silakan memilih komponen mode di pick from library. Yang keempat, maka akan muncul seperti gambar. Silakan isi keyword dengan 741, yaitu komponen OP amplifier LM741. Jika benar, maka akan ada tampilan seperti P. Kita klik yang P. Lalu selanjutnya kita buat rangkaian summing amplifier seperti gambar yang ada di laporan. Yang ketujuh, untuk menambahkan alat ukur atau measurement berada dalam virtual instrument mode. Kita pilih osiloskop dan sinyal generator. Yang kedelapan, jika telah selesai merangkai, maka akan tampil seperti gambar di laporan. Yang kesembilan, setelah selesai merangkai sesuai dengan gambar di atas, kita langsung menjalankan proses simulasi. Untuk mengetahui hasilnya, dengan cara pilih tombol Run the Simulation yang terletak di kiri bawah. Yang ke-10, untuk mengganti nilai dari komponen, dapat menggunakan klik 2 pada komponen tersebut. Yang ke-11, atur digital osiloskop dengan mengatur channel 1 dan channel 2 sama dengan 1 volt per div dan sesuaikan T per div sehingga membentuk gelombang yang diharapkan. Yang ke-12, sesuaikan output VSM sinyal generator sehingga tegangan PP puncak-puncak menjadi 4,5 volt dan atur nilai frekuensi sebesar 400 Hz. Yang terakhir, ulangi percobaan sesuai dengan data yang diinginkan. Next, hasil. Oke, yang pertama ada hasil data. Yang pertama, V1, 2 volt DC, V2-nya 3 volt DC, V output-nya min 3,5 volt DC. Kondisi beban dapat dilihat bahwa LED-nya mati. Yang kedua, V1-nya min 2 volt DC, V2-nya 3 volt DC, V output-nya 0,5 volt DC, dan dapat dilihat kondisi bebannya, lampu LED-nya juga mati. Yang ketiga, 2 VPP, V1-nya 2 VPP, V2-nya 3 VPP, V output-nya 3,55 VPP. Kondisi bebannya dapat dilihat bahwa LED-nya juga mati. Yang keempat, min 2 volt DC, V1-nya, V2-nya 3 VPP, V output-nya 2 volt DC, dan dapat dilihat bahwa kondisi bebannya, lampu LED-nya menyala. Yang kelima, 2 volt DC, V1-nya, dan V2-nya 3 VPP, V output-nya 2 volt DC, dan kondisi bebannya dapat dilihat bahwa LED-nya menyala. Selanjutnya, pada saudara Ulan Agustina. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan. Pertama, penguat penjumlah atau summing amplifier adalah suatu jenis rangkaian dan konfigurasi rangkaian. Ini didasarkan pada operasional amplifier inverting standar. Nah, nama rangkaian ini menyarankan penguat penjumlahan yang digunakan untuk menggabungkan tegangan yang ada pada banyak input daya menjadi satu tegangan output daya. Operational amplifier inverting memiliki tegangan input daya tunggal yang diterapkan pada terminal input daya. Jika kita menghubungkan lebih banyak resistor ke terminal input daya, setiap nilai input sama dengan input resistor. Nah, input dari resistor akan berakhir dengan rangkaian operational amplifier lain yang dinamakan sebagai penguat penjumlahan. Pada rangkaian voltage summing dapat dilihat bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian amplifier inverting dalam 3 sumber input. Besarnya tegangan output total dapat dihitung dengan menjumlahkan semua penguatan tegangan output dari sejumlah output yang ada
pada rangkaian dengan rumus ACL di mana besar tegangan masing-masing output V0 sama dengan min RF per RI, VI. RI pada masing-masing input adalah R1, R2, dan R3, serta VI masing-masing input adalah V1, V2, dan V3, maka besar tegangan output total pada rangkaian dapat dilihat. Selanjutnya, dari praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisa bahwa pada rangkaian summing amplifier adalah sebuah penguat inverting dengan dua atau lebih input yang dihubungkan bersama-sama jadi satu. Nah, rangkaian summing dapat berupa non-inverting ataupun inverting. Bila outputnya yang diinginkan terbalik, maka sebuah inverting voltage follower mengikut tegangan membalik dapat digunakan setelah penguat penjumlah atau summing amplifier. Begitupun sebaliknya, tegangan output pada penguat sejumlah pembalik akan terbalik dan sama dengan jumlah aljabar pada masing-masing selisih waktu dengan input dan tiap resistor input maupun resistor feedback. Next. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rangkaian penguat summing amplifier adalah konfigurasi operasional amplifier sebagai penguat dengan memberikan input lebih dari satu untuk menghasilkan sinyal output yang linear yang sesuai dengan nilai penjumlahan sinyal input dan faktor penguat yang ada. Pada umumnya, rangkaian penjumlah adalah rangkaian penjumlah dasar yang disusun dengan penguat inverting dan non-inverting yang diberikan input satu line atau satu garis. Input pada summing dapat berupa AC ditambah AC, AC ditambah DC, dan DC ditambah DC. Untuk saran, menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan terlebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.